Ke-16 anak di baris ini dapat menonjol di surga. Mereka adalah yang terbaik pada hari itu, dan mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Tapi bagaimanapun, mereka adalah yang pertama kali keluar dari matahari, berkeliaran di lautan makna sebenarnya. Bahkan jika mereka telah mengolah jiwa mereka menjadi yang dan membangun perahu mereka sendiri, itu bukanlah tugas yang mudah untuk bergerak maju di lautan makna yang sebenarnya. Hanya angin yang datang dari lautan makna sejati, yang membuat banyak orang jiwa bergetar. 10 dari 16 orang berada di atas kapal, dan mereka bahkan tidak mengangkat kepala mereka. Mereka tidak tahan dengan badai yang dibanggakan oleh lautan makna sejati. Dan mereka yang berdiri di haluan adalah yang terbaik di antara 16 orang. Jika mereka tumbuh di masa depan, mereka akan menjadi kebanggaan di masa depan. Susiu. Bisakah kamu melihat jalan orang ini? Dia mengambang di laut dan tidak akan mati? Sebuah perahu kecil mengunggah suara wanita yang tajam dan manis. Mingzi memperbaiki tangannya dan menatap sosok di laut, alisnya berkerut. Ketika saya mendengar kata-kata wanita itu, saya segera menggelengkan kepala dan menggelengkan kepala. Tidak mungkin, lautan makna sejati dapat menghilangkan jiwa siapapun. Bahkan jika jiwa telah diperbaiki ke matahari, ia akan jatuh ke udara. Jika sudah mati, masih ada tubuh. Semua orang memasuki lautan makna sejati adalah jiwa, dan mayat. Apakah ini konyol? Ming Zixiu ingin melihat penampilan pria di lautan. Di lautan makna sejati, dia bahkan tidak bisa melihat saudara perempuannya sendiri. Dia hanya bisa membedakannya dengan suaranya. Bagaimana dia bisa melihat penampilan orang-orang di laut? Luo Zeng melayang di lautan makna sejati dan tidak berbicara, tetapi percakapan orang-orang ini jelas diperkenalkan ke telinganya. Melihat mereka sebagai kapal yang lengkap dari makna yang sebenarnya, Luo Zeng juga agak iri dengan warna. Jika prinsip-prinsip alami Taoisme-nya sendiri sepenuhnya dipahami, dianggap bahwa ia dapat membangun kapal semacam itu. Oh, saudara perempuan Qian Orange, orang ini sudah mati, masih hidup, tidak tahu apakah Anda mencobanya? Perahu lain tersenyum pada sosok kekar. Wanita bernama Qian Orange mendengar ini dan tetap diam dan tidak menanggapi. Keluarga pria kekar itu luar biasa, dan ia juga memiliki banyak perlakuan istimewa di istana. Keluarga pria kekar itu luar biasa, dan ia juga memiliki banyak perlakuan istimewa di istana satu hari itu. Selama waktu ini, tidak ada banyak keterikatan dalam dirinya. Wajah Ming penuh kehati-hatian, dan dia berkata kepada pria kekar itu, "Si Tiangan. Jangan main-main, jangan lupa apa tujuan kita. Bahkan di dunia ibu, menyeberangi lautan makna sejati bukanlah tugas yang mudah. Semakin dekat sisi lain ke sisi lain, semakin besar tes, dan mereka baru saja mengambil langkah pertama." Ming Zixiu melihat si Tiangan ingin kekacauan. Dia takut menyebabkan masalah, secara alami berbicara dan minum. Tapi si Tiangan sama sekali tidak menempatkan Ming Ming di matanya. Ming Fu adalah sosok di Tiangong, tetapi dia tidak lebih lemah dari bakat dalam bakatnya, dan kelahiran keluarganya jauh lebih dari si Tiangan. Tapi coba dia, tidak apa-apa. Berbicara tentang sosok kekar di atas si Tiangan, rahasia segitiga terbentuk. Karena si Tianqian adalah jiwa miliknya sendiri, ia hanya dapat menggunakan jiwa untuk menyerang. Rahasia jiwa segitiga melayang-layang di atas kapal makna yang sebenarnya, dan langsung sampai ke Luo Zeng di lautan makna sejati. Ming Zixiu melihat adegan ini, tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Si Tiangan ini selalu sangat gila. Si Zun telah berulang kali mengatakan, untuk menyeberang arti sebenarnya dari laut harus sangat hati-hati, sedikit ceroboh akan tersebar. Oleh karena itu, guru memberi mereka sekelompok 16 orang, yang masing-masing memiliki kutukan patah. Jika ada angin dan rumput, mereka akan mematahkan kutukan magis dan menarik diri dari lautan makna sejati. Akhir Luo Zeng Hao melayang di atas laut, dia tidak berharap seseorang akan menemukan dirinya kesulitan. Serangan jiwa. Temukan kematian. Alis Luo Zeng di laut naik sedikit. Kultivasi orang-orang ini hanyalah kesempurnaan dari Tuhan yang benar, tetapi kekuatan jiwa mereka, yang ditempatkan di ranah para dewa memang merupakan eksistensi yang luar biasa, dan bahkan lebih dari sekadar subsuci. Tetapi sekarang jiwa Luo Zeng, bahkan jika itu melawan orang-orang kudus, tidak jatuh ke dalam angin, jiwa dari serangan Allah yang agung dan sejati ini, di mana dapat menimbulkan ancaman baginya. Saya melihat matanya terbuka dan kilatan halus. Hei! Panah jiwa kecil didorong. Hei! Rahasia jiwa yang telah diperbaiki Tian-Tian juga sangat unggul, dan rahasia segitiga sebenarnya telah menahan serangan jiwa Luo Zeng. Panah jiwa yang bisa dilepaskan seperti sungai, dan terus mengalir. Segel rahasia segitiga tentu saja dapat menghasilkan puluhan panah jiwa, dan di bawah dorongan ratusan panah jiwa, rahasia-rahasia segitiga itu tiba-tiba terbagi, tersebar di lautan makna sejati, menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, perbaikan Mingsu dan Qian Orange tiba-tiba kaget. Pria di lautan makna sejati ini tidak hanya hidup, tetapi juga serangan jiwa begitu tajam. Tian-Tian itu juga melihat bayangan Luo Zeng, wajahnya luar biasa. Kekuatan murni, si Tiangan bukan yang paling kuat di istana surgawi, sedikit lebih lemah dari perbaikan Mingsu. Tetapi metode spiritual kultivasinya ini bukan cara biasa, dan ia bukan saingan dalam kesempurnaan besar Tuhan. Selama ini adalah kontes di tingkat jiwa,
dia dengan kuat bisa memegang kendali. Tapi kali ini baru saja ditembak, segel rahasiaku hancur. Sama seperti si Tiangan dalam linglung, dia mendengar jeritan Qian Orange dan Mingsu. Orang itu akan pergi kepadamu. Lari cepat, si Tiangan. Si Tiangan melihat bahwa sosok di laut benar-benar melintasi laut dan langsung menuju perahunya yang sebenarnya. Ketika saya melihatnya, saya sangat takut sehingga saya hampir menahan rasa takut hatiku. Duduk bersila, menjalankan makna sejati abadi Jian Yun, mendesak perahu sejati untuk berlari kencang. Luo Zeng juga terganggu dengan cara si Tiangan kehilangan kesalahannya. Di bawah lautan magma, perasaan sakit juga sangat kuat, tetapi di bawah gigi, kecepatan berenang Luo Zeng juga sangat cepat, jauh melampaui kecepatan perahu yang sebenarnya. Meskipun Tian-Tiangan mengatakan bahwa dia sepenuhnya termotivasi, kekuatan dari kapal yang benar ini murni berdasarkan kehendaknya sendiri. Seberapa cepat dia? Dalam sekejap mata, Luo Zeng telah mengejarnya. Boom! Hampir mustahil untuk mengatakan bahwa jalan Luo Zeng telah ditabrak menjadi kapal yang memiliki makna sejati. Perahu sejati ini hanyalah sesuatu yang muncul dengan makna sebenarnya dari Tao. Di hadapan tubuh Luo Zeng, itu seperti garing. Pukulan ini secara langsung menarik lubang besar. Awalnya, sebuah kapal kecil miskin yang memiliki makna sejati, dengan cepat dimiringkan dan tenggelam ke lautan niat sejati. Si Tian-Qian di kapal itu bahkan lebih ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu jatuh ke lautan makna yang sebenarnya, dan jiwanya matahari juga dibersihkan. Sampai perbaikan Mingsu berteriak, kutukan sihir yang cepat, hancur, hancur dan rusak. Ketika si Tiangan mendengar pengingat perbaikan Mingsu, dia panik dan memecahkan mantra yang tak terlihat. Kemudian dia bahkan mengambil perahu dan menghilang di depan Luo Zeng.